Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pak Haji atas ilmunya yang dari RDAY. Saya mengakui betul-betul ilmu yang top markotop, hasilnya juga sangat top markotop Pak Haji. Saya mengucapkan terima kasih. Saya sudah datang ke sini, saya tidak salah menjalankan ilmu RDAY. Selama saya menjalankan ilmu RDAY ini Pak Haji, saya bulan Februari seminggu dari sini, dari anugerah yang menimpa saya, yang saya punya, itu orang selalu nagih saya Pak Haji, selalu nagih saya, marah-marah ke saya. Tapi setelah saya dari sini 1 minggu, dia telepon 2 kali tidak saya angkat, terus dia SMS, katanya, bismillah Bu Haji, saya sudah melupakan masalah keuangan, saya cuma pengen tahu suaranya Bu Haji sehat. Itu Pak Haji saya langsung nangis, alhamdulillah, inilah awal kesuksesan saya melakukan RDAY Pak Haji. Terus yang kedua, ada orang, enggak, pertanyaannya ada gak? Ada Pak Haji. Apa? Ini yang sebentar Pak Haji, saya cerita sedikit Pak Haji. Saya mimpi Pak Haji, saya mimpi didatangi penari kayak dari Bandung itu loh Pak Haji. Dia pakai hem putih, terus pakai selendangnya oranye. Saya duduk di kursi itu, dia datangi saya lari gitu membawa uang Pak Haji. Terus dia langsung ke saya terima, saya langsung ucapkan alhamdulillah gitu. Setelah saya terima, orang itu menghilang, tapi kok yang muncul, saya dalam hati tanya, siapa itu orang penari itu, jaipong itu, yang muncul kok Pak Haji gitu. Oh alhamdulillah Pak Haji. Tapi Pak Haji enggak kayak gini, Pak Hajinya kayak orang kerajaan gitu, pakainya pendek, pakai mas-masan, jadi masih muda, ganteng banget gitu, enggak seumur segini gitu loh Pak Haji. Itu terus setelah 1 minggu ketemu Pak Haji, saya mimpi didatangi Nyi Roro Kidul Pak Haji. Saya terus langsung WA Pak Haji, tapi alhamdulillah dibaca, saya sudah seneng dibaca. Itu Pak Haji, alhamdulillah saya menjalani ilmu RDAY yang dulu saya awalnya saya sedih, saya selalu marah-marah. Alhamdulillah sekarang hati itu tenang Pak Haji, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih. Dari anugerah saya itu, yang dulu saya divonis 1,6 bulan Pak Haji, itu saya divonis tidak langsung ditahan. Itu ya karena ilmu RDAY saya alhamdulillah. Terus saya ngajukan banding, itu mengajukan kasasi juga ini ditolak Pak Haji. Lah saya mohon Pak Haji pencerahannya gimana, kasasi ini walaupun ditolak saya tetap tidak ditahan seperti putusan dari pengadilan negeri itu Pak Haji. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekahin aja apa makanan favorit ibu kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Itu aja, nanti nggak di penjara. Insya Allah. Ya Pak Haji. Boleh. Yuk, Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekali lagi saya memperkenalkan diri kepada Pak Haji. Nama saya Kenci Setiatno Haruno Rosid. Saya tinggal di Kukusan Beji Depok. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya kepengen melunasi utang-utang Pak Haji. Ya. Bagaimana solusinya itu seperti itu? Tadi setidaknya saya sudah menyampaikan, saya sudah menjalankan apa ilmu yang dari Bos, gua kan ngajarin privat ya, udah hampir 2 bulan nih. Ya. Gua ngajarin privat, jadi gua ngajarin orang satu-satu nih. Ya. Tapi yang gua ajarin wajib sedekah 10 juta. Ya. Gua ngajarin satu-satu. Hampir 100% sebelum saya tanya apa masalahnya, apa yang hajat kamu pernah terkabul,
hampir 100% itu dia jawabnya, saya meraktekin ilmu RDI, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, maksain. Nah, lu coba aja dulu praktekin. Salah satunya tadi ada yang sakit biduran. Sakit biduran, istrinya itu dari gadis, berobat nggak sembuh-sembuh, sampai punya anak, sampai punya cucu, sakit biduran. Tahu gak biduran? Iya tahu. Yang gatal loh. Iya. Kalau makan ikan tongkol gatal, kalau makan ikan kakap gatal, kepala kakap. Dari gadis, bos, dari gadis sampai punya cucu. Nah tadi dia maksain, dia sedekah 10 juta, mau ngobrol doang sama saya. Saya tanya, apa yang bikin ibu takjub? Saya bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran pagi, saya paksain. Alhamdulillah biduran saya sembuh total. Saya maksain datang ke Natrabu, saya makan ikan tongkol, alhamdulillah nggak gatal. Wow. Nah mau saya, coba lu praktekin dulu ilmunya kearifan lokalnya RDI itu. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Alhamdulillah saya sudah mempraktekkan. Ya udah, tinggal ini selama dari tanggal 20 sampai hari ini. Kayak gitu. Paksain dulu. Lah itu saya baca sudah Quran 12 juz gak? Kalau umpamanya sampai itu paling baru 3 juz. Kalau sampai pagi. Harus bos paksain. Kalau lo nggak bisa baca Quran 12 juz, paksain sedekah senilai makanan favorit kamu. Ini udah dipraktekin sama Mbak Lisa sama Mas Abi. Mungkin dia lagi nonton. Nggak mungkin dibaca Quran 12 juz, nggak mungkin. Karena aduh. Dia paksain tuh sedekah senilai makanan favoritnya dia. Cair 200 miliar. Kemarin cair 100 miliar. Ini mau cair lagi nih sekarang 200 miliar. Iya. Ini kan enggak. Ibadah ekstrim nggak bisa, baca Quran 12 juz, nggak berupaya, pengen terkabul. Apalagi ngijabnya nyelekit banget. Pengen kaya raya tajil melintir. Kaya enggak, kontolnya melintir. Paksain lah. Makanan favoritnya apa? Seblak. Berapa harga seblak? Pakai nasi, bahasanya gitu. Makannya apa? Ketoprak Ciragil. Berapa harga ketoprak Ciragil yang di Cikatomas? Gado-gado Boplo. Berapa gado-gado Boplo? Gado-gado Cikini, gado-gado Ragunan, ketoprak. Berapa kali jumlahnya anak yatim? 500 kali 12. Jadi nggak usah baca Quran, gantinya itu. Cair tuh 200 miliar. Tapi kalau bisa baca Quran, bos. Lihat hasilnya. Iya. Ya. Jadi paksain dulu baca Quran, ya. Ya saya baru sehari yang itu baru mencapai ini karena kan ya udah, nanti sehari udah dulu. bisa 12 juz kalau Nonton 1 hari dulu. gitu ya. Nonton dulu ya. Baik. Yo, ibu apa? Terima kasih. Yo, ibu apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Sari dari Cikarang. Saya mau mengucapkan dan bertanya. Saya mengucapkan terima kasih atas semuanya ilmu Pak Haji. 3 minggu yang lalu saya testimoni sama Mas Ragil, dan 3 minggu yang lalu juga suami saya lolos dari maut Pak Haji. Mau berangkat sholat tahajud di sini, di pom bensin Cilengsi itu dikejar sama gangster 30 motor Pak Haji. Suami kamu naik apa? Naik motor Pak Haji. Naik motor. Iya, dikejar-kejar sama gangster. Alhamdulillah lolos Pak Haji karena celananya dibalik. Celana dalamnya dibalik. Tepuk tangan dong. Ya. Saya bersyukur. Memang dahsyat Mbak. Saya juga kan pakai celana dalam dibalik nih. Iya, Pak. Kaos kutang dibalik. Iya. Kan kemarin kita di tol kan kecelakaan. Iya. Alhamdulillah tuh mobil saya selamat. Iya.
Iya. Karena saya pakai mobil Jeep Mercy kan tebel ya. Iya. Mobil yang nabrak saya dari belakang hancur, dari belakang ditabrak lagi hancur semua hancur. Ada berapa tuh? 9 mobil kali. Saya lihat, wow, hancur semua. Alhamdulillah. Saya jalan. Ya kan saya lagi berhenti. Iya. Karena depan berhenti, kita berhenti mendadak. Dari belakang, 9 mobil hancur semua. Mobil saya kan Jeep Mercy. Jeep Mercy kan tebel banget. GL 400. Nggak ada hancur. Boro-boro nggak hancur. Iya. Saya turun dari depan, saya lihat, wow, tuh 2, 3, 4 hancur semua. Terima kasih celana dalam. Luar biasa ilmu Pak Haji. Iya, tepuk tangan dulu dong. Pokoknya orang bilang katanya orang gila, nggak apa-apa Mbak. Emang pasien RDI semua gila semua. Iya. Yang Celana dalam dibalik. Iya. Orang yang pakai celana dalam dibalik nggak akan kena hipnotis. Orang yang pakai celana dalam dibalik nggak akan kena santet. Orang yang pakai celana dalam dibalik nggak akan guna-guna. Ya minimal buat tolak bala lah, ya kan. Memang kita yakin sama Allah, tapi ini kan perantara aja lah celana dalam dibalik. Iya Pak Haji. Kan orang bilang, masa? Lah itu Pak polisi kemana-mana bawa pistol, takut. Lah itu Pak tentara kemana-mana bawa badik senapan. Nah udah, buat jaga-jaga ya. Iya. Kamu sekarang dibalik gak celana dalamnya? Balik dong Pak Coba Haji. lihat, coba. Jangan Pak Haji. Ini saya minta disabdain sama Pak Haji. Saya udah 8 bulan di sini, tapi belum bisa 12 juz Pak Haji. Pertama emang saya karyawan, terkadang saya kerja ada shift malam. Terus keduanya suka kabur gitu Pak Haji. Baca 12 juznya. Mbaknya serumah sama suami? Satu rumah. Istri yang hobinya mandiin suami. Istri yang hobinya mandiin suami. Istri yang hobinya nyuapin makan suami, bukan nyiapin makan tapi nyuapin. Istri yang hobinya nyebokin pipisnya suami, saldonya di bank nggak pernah di bawah 1 M. Praktekin aja dulu itu. Iya. Istri yang hobinya ngeremes alat kelamin suaminya, ngeremes alat kelamin suaminya, itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Nah, kamu sebelum suami berangkat remes dulu alat kelaminnya, gitu. Orang kadang diremes-remes, sakit gitu. Alah, Kencengan katanya Pak Haji. ngeremesnya pelan-pelan dengan mesra. Bener, saya nggak bohong. Ini berlaku buat para istri. Jadi istri yang hobinya ngeremes alat kelamin suaminya, mau dia tidur, mau dia di mobil. Emang boleh di mobil? Boleh kalau mobil pribadi. Kalau diangkot ya nggak bisa. Nanti diamuk sama penumpang lain. Kalau naik mobil pribadi, tangan kanan megang setir, tangan kiri ngeremes. Makanya kalau punya mobil, usahakan yang nyupir istrinya, jangan suaminya. Suaminya duduk di bangku sebelah kiri. Nanti istrinya jangan megang persneling, tapi megang alat kelamin suaminya. Klek ke kanan, mundur, klek maju. Bener, saya nggak bohong. Saya kalau jalan sama istri saya nggak pernah saya nyupir, pasti saya nyupir. Iya, saya tinggal buka resleting doang, klak. Tapi kan saldonya nggak pernah di bawah 1 M, Bu. Pak Haji, saya sakit gatal di kuku, di kanan, di kaki sama kuku, semuanya. Pokoknya kuku itu udah 10 tahun lebih. Kan tadi udah diajarin, orang yang mandi jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran, sakit biduannya sembuh. Digosok pakai celana dalam tiap hari 99. Nah, kamu tinggal meraktekin aja. Udah. Ambil celana dalam kamu, gosok di kuku kamu. Oh gitu, iya. Gosok di kuku kamu, pakai celana dalam. Iya, makasih Pak Haji. Begitu juga yang sakit, stroke, digosok pakai celana dalam. Manjur Mbak, ini ilmu luar biasa nih. Sakit batuk, udah 12 tahun sakit batuk, sampai dia malu, sampai nggak pernah keluar rumah, malu. Arisan nggak ikut apa? Obatnya apa Mbak?
dikalungin di leher kalau mau tidur. Iya. Celana dalamnya sembuh. Tadi testimoni barusan privat bayar 10 juta orang Surabaya. Lu coba praktekin aja. Iya. Pasti ya Pak Haji, saya udah bisa 12 juz sama suami istiqomah, minta disabdain Pak Haji. Nggak usah, lu praktekin aja, ngapain Iya, disabdain? udah dipraktekin. Ya udah tinggal nunggu terkabul. Gue nggak pernah disuruh, emangnya gue tukang. Iya. Udah lu praktekin dulu. Ya udah, makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, nama saya Agan dari Bandung. Agan. Iya, Agan. Kenapa nggak diganti jadi Ugan? Nama saya Agan, Pak Haji. Saya baru pertama kali nih Pak Haji ke sini. Mengenalnya dari YouTube sebenarnya saya udah lama Pak Haji. Ini yang singkat aja, saya langsung saja ke tujuannya. Jadi gini Pak Haji, saya alhamdulillah apa yang disarankan di YouTube itu sudah sering dilaksanakan sama istri saya. Pertanyaannya ada gak? Pertanyaannya gini, saya tuh minta ijazahnya aja dari Pak Haji. Terus kalau saya memungkinkan juga, saya pengen minta itunya centongnya Pak Haji sama uang. Centongnya sih adanya di Sentul bos, nggak ada di sini. Belum ada di sini. Iya. Nanti besok ada di bawah. Ini lagi nggak bawa. Oh gitu.